Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yoga Setiawan, mahasiswa dari Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai intervensi dengan kelompok sebagai bagian dari tugas mata kuliah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses intervensi dalam konteks kerja sosial kelompok. Selamat menyaksikan. 1. Kelompok formal dan informal, serta alasan intervensi dengan kelompok. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi atau institusi dengan struktur, aturan, dan tujuan yang jelas. Contohnya adalah tim kerja di perusahaan, panitia, atau kelompok belajar yang dibentuk oleh sekolah. Ciri-cirinya meliputi keanggotaan yang jelas, adanya struktur organisasi, serta tujuan dan norma yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, kelompok informal. Kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan hubungan sosial, minat, atau kebutuhan bersama tanpa adanya struktur resmi. Contohnya adalah kelompok teman sebaya, arisan, atau komunitas hobi. Hubungan antar anggota lebih didasarkan pada kedekatan emosional, persahabatan, atau kepentingan pribadi. Jadi, mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Intervensi kelompok dilakukan karena kelompok memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan perkembangan anggotanya. Melalui interaksi kelompok, individu dapat belajar, berkembang, dan mengatasi masalah bersama. Intervensi juga bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama, membangun solidaritas, serta mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai secara individu. 2. Cara mengidentifikasi masalah dalam kelompok. Mengidentifikasi masalah dalam kelompok dapat dilakukan dengan mengamati dinamika interaksi antar anggota, mendengarkan keluhan atau hambatan yang muncul, serta melakukan diskusi terbuka. Penting untuk memperhatikan adanya konflik, ketidaksepakatan, kurangnya komunikasi, atau penurunan motivasi anggota. Proses identifikasi juga bisa dilakukan melalui evaluasi bersama, kuesioner, atau observasi langsung terhadap proses kerja kelompok. 3. Cara memotivasi kelompok dan peran pekerja sosial. Cara memotivasi kelompok, kita dapat memberikan tujuan yang jelas dan menantang agar anggota merasa tertantang dan terlibat dalam suatu kegiatan kelompok. Selanjutnya, menciptakan suasana yang mendukung, saling menghargai, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Selanjutnya, memberikan penghargaan atau pengakuan atas kontribusi anggota dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan sehingga mereka merasa memiliki kelompok tersebut. Selanjutnya, peran pekerja sosial dalam kelompok, yaitu dapat sebagai fasilitator. Pekerja sosial membantu proses komunikasi dan kerjasama antar anggota. Yang kedua, sebagai mediator, membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kelompok. Yang ketiga, sebagai motivator, mendorong anggota untuk aktif berpartisipasi dan mencapai tujuan kelompok. Dan yang terakhir, sebagai pembimbing, memberikan arahan dan mendukung agar kelompok berjalan efektif. 4. Membuat kelompok. Identifikasi jenis kelompok dan waktu pertemuan. Membuat kelompok, kita memiliki beberapa aspek, yaitu tentukan tujuan kelompok yang ingin dicapai. Yang kedua, pilih anggota yang memiliki niat atau kebutuhan yang sama. Ketiga, tetapkan struktur kelompok seperti ketua, sekretaris, dan anggota. Selanjutnya, yang keempat, buat aturan, dasar, dan norma kelompok yang disepakati bersama. Selanjutnya, ada identifikasi jenis kelompok. Dalam identifikasi jenis kelompok berdasarkan tujuannya, kelompok tugas, kelompok sosial, dan kelompok belajar, serta lain-lain. Berdasarkan keanggotaan, kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Selanjutnya, waktu pertemuan anggota kelompok.
Waktu pertemuan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota, bisa secara rutin, mingguan, bulanan, atau sesuai kebutuhan kelompok. Selanjutnya, penting untuk memastikan waktu pertemuan tidak mengganggu aktivitas utama anggota dan efektif untuk mencapai tujuan kelompok. 5. Tahapan intervensi dengan kelompok. Berdasarkan teori Kurt Lewin, terdapat 3 tahap utama dalam intervensi kelompok. Yang pertama, unphrasing, tahapan persiapan untuk perubahan, di mana anggota kelompok dibantu untuk menyadari perlunya perubahan dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, moving, tahap pelaksanaan perubahan di mana terjadi proses belajar perubahan perilaku dan penyesuaian struktur atau tugas dalam kelompok. Yang ketiga, rephrasing, tahap penguatan perubahan, di mana perilaku baru distabilkan melalui evaluasi, penguatan, dan modifikasi agar perubahan yang terjadi menjadi permanen. Kesimpulannya, dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terjadi dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Oke, demikian penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian kata atau informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.